أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مبينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Sesungguhnya terhadap orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul-Nya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat dan menyediakan azab yang menghinakan bagi mereka. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56 dan ayat ke-59. Nah, jadi setelah saya membacakan Quran surat Al-Ahzab dan arti dari Quran surat Al-Ahzab tersebut, yaitu ayat ke-56 dan ayat ke-59, ada asbabun nuzul atau sebab turunnya Quran surat ini loh. Nah, jadi asbabun nuzul atau sebab diturunkannya Quran surah Al-Ahzab ayat 56 sampai ayat 59 itu yaitu diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwasannya pada saat itu, pada zaman Rasulullah SAW,
tidak ada perbedaan antara wanita budak atau wanita yang non budak atau muslimah. Nah, jadi diriwayatkan oleh segolongan ahli tafsir bahwa perempuan merdeka dan perempuan budak pada permulaan Islam keluar malam hari untuk membuang air di kebun-kebun dengan tidak ada perbedaan di antara keduanya. Jadi tidak ada ciri-ciri fisik yang membedakan antara budak dan wanita yang merdeka, sehingga pada di Madinah pada saat itu masih berkeliaran orang-orang yang suka mengganggu perempuan budak, dan kadang-kadang mereka juga mengganggu perempuan merdeka dengan alasan mereka tidak bisa mengenali perbedaan antara keduanya. Jadi apabila ditanya mengapa mereka mengganggu, maka mereka itu tidak mengetahui gitu apa perbedaannya. Jadi itulah asbabun nuzul dari Quran surah Al-Ahzab ini, yaitu yang lebih tepatnya pada ayat ke-56 dan ayat ke-59 dan sampai ayat ke-59. Nah, kemudian adapun makna global dari Quran surah ini, yaitu setelah Allah menyebutkan pada ayat-ayat terdahulu tentang kewajiban kaum mukminin untuk memuliakan Nabi Muhammad SAW dan menghormatinya. Jadi makna global dari ayat ini itu sesungguhnya Allah itu memerintahkan kita dan memberitahukan kita untuk selalu bersalawat dan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atau pada nabi-nabi terdahulu. Nah, kemudian maka wajib bagi kaum mukmin dan mukminat untuk memberikan salawat kepada Nabi Muhammad walaupun satu kali seumur hidup. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk selalu bersalawat dan memuji Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita membahas tentang asbabun nuzul Quran surah Al-Ahzab ayat 56 sampai ayat 59 atau sebab diturunkannya ayat tersebut, maka di sini saya akan mengkaji sedikit tentang penafsiran Quran surah ini, yaitu kita awali dengan Quran surah Al-Ahzab ayat ke-56. Nah, menurut Al-Marigi 1989 dan Al-Jazairi 2005, Al-Bukhari meriwayatkan Abu Al-Aliyah berkata, "Sholawat Allah adalah pujiannya kepada Nabi di sisi para malaikat, sedangkan sholawat para malaikat adalah doa." Ibnu Abbas pun berkata, "Mereka bersolawat, mereka meminta keberkahan." Demikianlah yang ditaklik oleh Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Nah, kemudian ada dari Ibnu Katsir, Allah bersolawat kepada Nabi SAW, yaitu bermaksud untuk meninggikan namanya atau memuji dirinya. Malaikat bersolawat dengan doa, salawat para mukminin membesarkan dan mengagungkan namanya. Kemudian menurut Quraisy Shihab, yaitu perintah bersolawat pada Nabi bagi mukmin mendoakan atau memohon keselamatan. Jadi ini tuh dimaksudkan sebagai pengajaran untuk berterima kasih kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan jalan keselamatan bagi umat manusia. Nah, kemudian setelah kita membahas tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 56 ini, yaitu penafsirannya, kita akan berlanjut ke Quran surah Al-Ahzab ayat ke-57 sampai 58. Nah, pada ayat 57 dan 58 ini pada tafsir Quran Majid An-Nur, yaitu ada 3 nih ya, menyakiti yang dimaksud dengan menyakiti Allah, menyakiti Rasul, dan menyakiti mukmin. Nah, menurut tafsir Quran Majid An-Nur, menyakiti Allah itu yaitu mereka yang mengerjakan apa yang diharamkan oleh Allah seperti kekafiran, terus kemusyrikan, dan berbagai macam maksiat.
Kemudian yang dimaksud dengan menyakiti Rasul yaitu mereka yang senantiasa mengatakan Allah adalah seorang penyihir gila dan mencela Rasul karena menikahi Syafiyah binti Huyai. Nah, kemudian menurut tafsir Quran Majid An-Nur ini, maksud dari menyakiti mukmin itu yaitu ia yang senantiasa mengatakan tentang sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh orang mukmin dan mukminat lakukan, sehingga jatuhnya merupakan suatu dusta atau kebohongan. Hal itu pun sama dengan apa yang ditafsirkan oleh atau menurut tafsir Al-Jazari dan tafsir Al-Marigi. Jadi ketiga tafsir ini atau penafsiran ini memiliki kesepakatan ya. Menurut tafsir Quran Majid An-Nur, tafsir Al-Jazari dan tafsir Al-Marigi. Nah, kemudian menurut tafsir Ibnu Katsir yaitu menyakiti Allah itu dimaksudkan melanggar perintah-perintahnya, melakukan larangan-larangannya dan berusaha bergelimang di dalamnya. Jadi intinya itu tidak memiliki ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian menurut Ibnu Katsir menyakiti Rasul itu yaitu dengan cara menghina atau merendahkan. Jadi kita itu tidak menghormati dan menghormati Rasulullah SAW sebagai Nabi dan Rasul Allah. Kemudian setelah kita membahas tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 57 dan 58 ini, kita akan melanjut ke Quran surah Al-Ahzab ayat ke-59. Nah, pendapat para musafir tentang Quran surah Al-Ahzab ayat 59 ini yaitu menurut Sidki 2003 yaitu Allah memberikan perintah kepada istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Nabi dan perempuan mukmin yang lain supaya menutupi tubuhnya dengan jilbab, selendang besar atau yang pada saat itu tuh selendang besar apabila mereka keluar rumah, sehingga mereka terlihat berbeda dengan wanita-wanita budak. Jadi terlihat perbedaannya jika sedang berada di luar. Kemudian jilbab sama izar atau kain, saat ini Al-Jauhar berkata jilbab adalah pakaian yang menutupi seluruh tubuh. Ini adalah Abdullah Lubut Tafsir min Ibni Katsir 2004. Kemudian menurut Ibn Ashur memahami kata jilbab dalam arti pakaian yang lebih kecil. Nah, maksud dari pakaian yang lebih kecil ini lebih kecil daripada jubah. Kemudian lebih besar dari kerudung atau penutup wajah. Dan ini tuh diletakkan wanita di atas kepala yang terulur kedua sisi kerudung itu melalui pipi hingga ke seluruh bahu dan belakangnya. Ibnu Ashur pun menambahkan bahwa model jilbab atau kerudung itu bisa bermacam-macam sesuai dengan perbedaan keadaan selera wanita yang diarahkan oleh adat kebiasaan. Nah, jadi maksudnya itu di sini itu terdapat perbedaan dalam mungkin model atau gaya kerudung gitu. Dan bisa kita lihat juga pada saat ini setiap negara itu memiliki perbedaan jika wanita muslimahnya itu menggunakan kerudung atau jilbab. Nah, kemudian setelah kita membicarakan tentang asbabun nuzul, terus kita menceritakan tentang penafsiran Quran surah Al-Ahzab ini ayat 56 sampai ayat 59 ini, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk saat ini. Saya mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, karena sejatinya kelebihan itu milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan itu datang dari saya pribadi. Nah, saya tutup. Mohon maaf sebelumnya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.